Artinya ketika Pak SBY ngomong seperti itu, artinya Pak SBY ngerasa bahwa saat ini ada dua matahari di pemerintahan. Nah, saya bisa pastikan tidak untuk Demokrat. Oh, ada bahaya tuh. oke. Itu yang tadi saya Di bilang. luar. Beliau melihat ada sesuatu yang mungkin belum tune in begitu ya. Pesan beliau itu hanya memperjelas apa yang selama ini menjadi pengamatan publik lah, apa yang orang. Apa itu disampaikan oleh Pak SBY karena memang pasangan presiden terpilihnya itu adalah Rakandung Widodo. Presiden juga. Wakil presiden itu adalah pembantu presiden. Itu konstitusi loh, bukan saya. Ya, makanya di dalam sistem ketatanegaraan Amerika, wakil presiden itu adalah banser. Presiden? Iya dong, dia nggak ada kewenangan wakil presiden dalam sistem kita, nggak ada. Clear nih, tidak ada kewenangan wakil presiden. Ada falsafah yang bagus, belajar dari tata surya, apa yang ada di alam semesta. Di alam ini hanya ada satu matahari, tidak ada lagi. Sama dengan Partai Demokrat yang kita cintai, hanya ada satu matahari, yaitu Ketua Umum kita. Akan kacau dalam sebuah negara, dalam sebuah entity termasuk partai politik, kalau mataharinya banyak, bisa dibayangkan. Makin panas karena matahari sudah panas, kalau ada dua, ada tiga bagaimana? Ketemu lagi di lanturan, lanturnya pasti Mudah-mudahan relevan. Jangan lupa like and subscribe. Handphonenya baru. Anyar meneh. Bang Beni, apa kabar Bang? Baik Mas ya. Saya Pak. Agak sebanyak. Tangannya agak dingin. Dingin. Emang jelang 20 Oktober semua dingin. Tangan dingin. Semua partai koalisi tangannya dingin. Ya. Hari ini BKH pasti identik dengan SBY, AHY, EBY. Ya. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Bang, terima kasih sudah datang. Hari ini kita tidak hanya kedatangan tamu yang dari sisi narasumber, tapi juga kedatangan senior. Ini wartawan senior juga. Tidak hanya politisi, tapi Tidak hanya wartawan politisi, senior. wartawan senior. Karena artinya apa? Kalau nanti kita ini junior-juniornya Bang Beni ini agak-agak nakal ngaco, dikit. ya ada harap malum-malumnya Bang. Ya. Gitu. Itu mesti di Biasa. Iya, jadi ini urut-urutannya udah kayak Tata Surya nih Bang. Paling muda, Paling muda. agak tua dikit, Saya senior gitu ya. Enggak, kenapa Tata Surya? Ini Tata Surya ini jadi ingat pidatonya Ketua Majelis Tinggi Partai Oh Demokrat. iya. Oh matahari kembali. Jangan matahari kembar. Iya. Oh ingat itu ya? Iya, kan Tata Surya. Pak SBY bilang Tata Surya. Ini kita coba ikutin juga formasinya Tata Surya. Iya, kita jadi bingung itu Pak SBY itu. Politisi iya, seniman iya, musisi iya, ternyata IPS-nya juga pinter gitu ya. Nah, betul. Lengkap. Orang Pak SBY itu orang. Luar biasa. Jadi Termasuk lengkap orang, termasuk juga berpidato soal matahari kembar di syukurannya Demokrat gitu. Gimana itu ceritanya, Bang? Gimana, Bang? Ya masuk akal lah. Masuk akal. Masa dia mau mengingatkan kita tentang kehidupan ini loh. Ada pagi, ada siang, ada malamnya. Tidak selamanya matahari kan terus dia pasti tenggelam juga ya kan. Tidak selamanya matahari terbit. Ya udahlah. Tapi ada bagian yang menurut saya saatnya menarik. matahari itu ya udah nggak boleh ini ya tidak boleh ada dua matahari lah. Saya rasa Yang satu matahari, satu Ramayana itu. Sebut merek nih. Enggak, Bang. Ya satu matahari, satu bulan lah ya kan. Biasa Bahwa lah itu di dalam forum internal Partai Demokrat pada saat acara syukuran Partai Demokrat hari ulang tahun, tapi ada bagian yang menurut saya menarik, Bang. Saya ingin minta pendapatnya politisi senior Partai Demokrat. Karena ada kalimat gini, tidak baik matahari ada dua. Satu sudah panas, kalau dua bisa tambah panas. Ya, panas. Bisa kacau kalau banyak matahari. Bisa kolaps itu kan. Iya, Ya kan? jadi itu harus satu. Ini kalau pesan ke Partai Demokrat, ya bisa. Tapi rasanya Agak. ya untuk ukuran Pak SBY kayaknya ini pesannya lebih luas ini. Itu kan disampaikan oleh beliau itu dalam
acara ulang tahun partai kepada kader internal, tapi di depan umum, kalangan pers semua. Dan menurut saya pesan yang dia sampaikan itu tidak hanya menjadi bahan refleksi kontemplasi untuk kami di dalam, tapi juga itu pesan untuk bangsa ini tuh. Bangsa yang saat ini dalam proses transisi, pergantian suksesi kekuasaan. Menurut saya penting itu memang di organisasi manapun, menurut saya kan ya, organisasi swasta apalagi pemerintahan, ya tidak boleh ada dua matahari, ya. Apalagi di nggak boleh ada kan, dua matahari di pemerintahan. itu kepada kami kan, pada partai kami ya, kita di partai kita hanya ada satu matahari kan begitu, Mas Ketua Umum kita ya kan, tidak boleh ada dua. Memang selama ini nggak ada dua. Kita di Demokrat kita itu semua satu, hanya satu matahari kami, yaitu Mas Ketum, Mas Ahaye. Itu berarti pesan itu bukan untuk kami kan? Iya. Nah, kalau untuk bangsa kan gitu. Untuk siapa, Bang Benny? Dan nggak mungkin kan pesan itu untuk calon gubernur kan nggak mungkin. Untuk semua pemimpin lah, pemimpin organisasi apapun, ya kan? Nggak boleh ada. Saya rasa pesan itu penting. Sebab kalau dua matahari itu kan Pak SBY bilang satu aja udah panas, apalagi dua. Kayak apa itu bisa meleleh itu kan? Kecuali mendung itu kan? Ya kecuali kayak mendung. Tapi gini Bang, artinya ketika Pak SBY ngomong seperti itu, artinya Pak SBY ngerasa bahwa saat ini ada dua matahari di pemerintahan. Ya, bisa juga dia angkat itu karena realitas, ya. Tapi bisa juga dia menganggap itu sebagai pengingat, early warning, ya kan? Pengalaman negara lain atau mungkin organisasi apapun ya kan. Saya rasa Kompas juga kan nggak boleh ada matahari. Kompas juga kan nggak boleh ada matahari gitu. Atau jangan satu lagi, Pak SBY juga sedang curhat katanya. Karena pernah mengalami kondisi seperti itu. Saya rasa kalau konteks saat ini apa yang disampaikan itu adalah pesan dari seorang mantan pemimpin bangsa ini 2 periode dengan segala hormat prestasinya, dan mungkin juga ada kelemahannya. Inilah pesan yang dia sampaikan karena dia punya pengalaman, dia merasakan dan juga apa yang dia sampaikan itu kalaupun bukan atas kenyataan ya, tapi itu adalah pesan supaya janganlah. Atau jangan-jangan itu bukan pesan Bang Benny, kegundahan Pak SBY. Ya, apapun lah, ya pesan lah untuk pemimpin lah ya, mungkin dia lagi gundah juga, lagi gundah. Itu gundah karena ada. Hanya memang kalau kita mengaitkan dalam konteks jelang pergantian pemerintahan, itu boleh aja kan kalau publik atau kami itu kemudian mempersepsi ini pesan dari seorang presiden 2 periode. Jangankan begitu, Bung. Begitu beliau selesai menyampaikan itu ya, kami pun bertanya-tanya, diskusi. Di internal Partai Demokrat pun bertanya-tanya ya? Ini pesan Bapak ini untuk apa? Kalau untuk partai kan tidak mungkin kok, nggak ada problem kita di sini. Di partai kami ada satu matahari. Udah selesai lah itu. Tidak ada problem. Itu berarti ada sesuatu yang ingin disampaikan, yang beliau lihat dan dia menyampaikan kepada publik apa yang dia lihat. Saya rasa ini kan luar biasa. Dan publik semakin masalahnya publik kan membuat menafsirkan apa. Itu yang tadi saya bilang, jangankan yang lain, kami pun menafsirkan apa ini maksudnya beliau ini kan. Iya, karena nggak lama setelah Pak SBY menyampaikan pidato itu, Pak SBY ketemu dengan Presiden terpilih Pak Prabowo di Kertanegara. Meskipun jauh sebelum itu sering juga ketemu, tapi konteksnya ini bisa kita manis itu kan biasa. Ada Pak Jokowi sama Pak SBY ini kan sering komunikasi kan. Jadi bukan hal yang luar biasa. Jadi nggak bisa kita katakan
setelah pidato itu Pak SBY ketemu dengan dua matahari itu. Oh ya, enggak. Loh, kan dan suka dan tidak suka ini kan matahari, kan ada matahari. Memang dua matahari kan. Memang dua saat matahari. Ini itu artinya Siapa matahari formal, ya kan, yang akan atau begini. Survive, kalau eksis sampai tanggal 20 Oktober ini. Kalau ya saya kan? pakai Tapi kan ada matahari yang akan menggantikan matahari. Ya kan? Matahari, Ya kan? Sunrise matahari. Ya bisa juga. Sunset matahari. Gitu ya? Ya bisa juga. Bisa juga tafsir. Namanya publik menafsir. Jadi maksudnya Berarti matahari yang kelanjutannya disambut yang dimaksud Pak SBY itu adalah supaya nggak ada dua yang sudah sunset ya sudah biarkan rembulan yang muncul ya kan itu yang tadi di negara saya bilang, yang disinari hidup itu ada pagi ada siang ada malam kan gitu ya kan. Jadi tapi gini saya kan lama ikut Pak SBY ini kan puluhan tahun kan. Sehingga Jadi saya bisa betul-betul nangkap suasana kejiwaannya beliau. Kalau saya begitu dia ngomong gitu, wah ini ya baik juga beliau menahan ngomong Jadi begitu. yang gitu. Bang Benny tangkap pesan apa yang ingin disampaikan sama Pak SBY dengan menyampaikan itu? Ya pesan kepada para pemimpin lah, yang akan melanjutkannya kan. Ya saya rasa pesan yang paling penting itu bagi saya ya. Ini dia mengajak para pemimpin untuk ya pada saatnya kita harus tahu posisi juga tuh. Ya kan? Kita harus kapan kita harus ya seperti tadi saya bilang matahari itu kan ada pagi, ada siang, ada malam. Kapan dia tenggelam, ya kan? Nggak bisa tenggelam terus, tapi nggak bisa juga terbit terus kan. Jadi setiap masa itu ada pemimpinnya, ya kan? Pemimpin ada masanya dan setiap masa itu ada pemimpinnya. Saya rasa itu pesan yang harus kita maknai ya. Itu saya memaknai orang apa yang lama mendampingi Pak disampaikan SBY. itu. Ya, Sebagai orang yang lama yang mendampingi Pak SBY ya Pak. Cukup lama mengikuti. Iya, artinya beliau ketika Pak ini. SBY menyampaikan itu ada semacam kekhawatiran dong dari Pak SBY bahwa akan ada kemungkinan akan muncul atau terjadi matahari kembar. Ya bisa jadi. Itu yang tadi saya bilang ada kekhawatiran dia dan ya itu yang tadi saya sampaikan. Beliau melihat, ya kan? Ada potensi. Melihat. Kalau dia nggak melihat kan dia nggak mungkin menyampaikan. Itu kan logika biasa aja tuh. Ya. Karena dia melihat, maka dia menyampaikan. Kalau dia nggak melihat sesuatu kan nggak mungkin dia ngomong, ya kan? Ya oleh sebab itu saya secara pribadi waktu itu menafsirkan beliau melihat ada sesuatu yang mungkin belum tune in begitu ya, sehingga dia menyampaikan itu kepada publik. Tapi kan beliau ini kan dekat juga sama Pak Jokowi, dekat sama Pak Prabowo, ya kan? Bisa aja dia menyampaikan kan begitu. Nah, jadi pertanyaan saya juga loh, kenapa beliau nggak menyampaikan aja langsung kepada Kenapa harus harus ini? Itu berarti wah, jangan-jangan maksudnya untuk kami ini kan gitu, jangan-jangan maksudnya untuk kami di dalam Demokrat, tapi siapa ini kan gitu. Jadi poinnya adalah multi tafsir, membuat banyak kalangan, banyak pengamat juga, banyak juga teman-teman yang nanya tuh, Pak Benny apa maksudnya itu? Apa beliau melihat ada sesuatu, ada matahari kembar di sini kan? Saya bilang, wah, saya nggak tahu, saya belum tanya beliau. Setelah itu saya belum pernah ketemu beliau lagi. Ya, berapa kali ada acara saya nggak sempat menyampaikan atau menanyakan kepada beliau apa ini. Tapi kami menafsirkan ini, dan menginterpretasi lah apa yang beliau sampaikan. Tapi jelas bagi saya, sebagai orang yang kenal Pak SBY, pasti dia melihat sesuatu. Dan setelah dia melihat sesuatu, dia menyampaikan itu. Dan apa yang dia lihat itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk bangsa ini. Ya.
saya sangat setuju itu. Boleh dibilang bahwa pidato Pak SBY soal bahayanya matahari kembar itu tidak hanya diperuntukkan bagi Partai Demokrat. Iya kan? Iya. Dan tapi memang juga keseluruhan. Saya bisa pastikan tidak untuk Demokrat. Oh, ada bahaya tuh. Oke. Itu yang tadi saya bilang. Di luar kan? Di luar. Bukan untuk kami nih. Ya, kalau itu kami, untuk rumah kami. Sunrise Sunset itu berarti. Kalau kelasnya seorang Presiden SBY, Presiden 10 tahun, ya berarti memang yang paling par adalah ditujukan untuk kepemimpinan nasional, dalam hal ini presiden yang akan dilantik, gitu kan? Kira-kira begitu, bahwa the next 5 years-nya itu harus satu mataharinya. Itu yang tadi saya sampaikan. Suka atau tidak suka, ini bukan soal suka tidak suka. Presiden kita pada saat ini adalah Bapak Prabowo, presiden terpilih ya. Kan gitu loh, suka atau tidak suka. Oleh sebab itu Bapak Prabowo menggunakan waktu yang ada untuk bisa mengenal banyak situasi itu. Saya jadi ingin mengerucut. Ini konteksnya mengkonfirmasi ya, bertanya. Apa itu disampaikan oleh Pak SBY karena memang pasangan atau wakil presiden terpilihnya itu adalah putra kandung Widodo, sehingga mungkin ada kekhawatiran. Bacaan ini saya belum tanya beliau. Bacaannya. Tapi kan sebagai politisi, ya apalagi anak buah Pak SBY kan ini kan, ya, saya dari dulu ya sangat kagum sama beliau ini dengan apa yang dia sampaikan. Selalu ada message, ada pesan, dan kadang-kala pesannya itu susah ditangkap orang atau nangkap orangnya lain gitu loh. Nggak begitu maksudnya, ini maksudnya pesan beliau ini. Nah, ketika banyak teman tanya saya apa maksudnya pesan itu, saya bilang ya jelas sebetulnya pesan itu. Dan saya nggak tahu orang lain lihat atau enggak. Saya rasa sebagai politisi kayak kami ini, pesan beliau itu hanya memperjelas apa yang selama ini menjadi pengamatan publik lah, apa yang orang lihat kan. Ya kan Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo, Wakil Presiden terpilih adalah Pak Gibran. Pak Gibran kan putranya Bapak Presiden Jokowi itu ya kan. Sehingga banyak pengamat juga yang menafsirkan, menginterpretasi itu, membuat interpretasi atas apa yang disampaikan oleh beliau ini. Apakah negatif? Tidak. Tidak ya, karena sifatnya mengingatkan ya. Lah untuk ya supaya kita ya biarkanlah ya kan, yang tadi saya bilang itu ya biarkanlah, udah ini situasinya udah tinggal sebulan sebelum itulah dia sampaikannya. Makanya kan kurang lebih itu disampaikan jelang pelantikan gitu loh. Message-nya kan berarti kan clear kan kalau gitu kan. Tapi juga kita juga harus melihat bahwa peranan Pak SBY ini di minggu-minggu terakhir ini ya, kan setelah itu minta waktu ke Pak Jokowi di istana. Dan ternyata yang disampaikan ke pers kan adalah minta izin karena ditunjuk oleh sebagai sebagai duta penanganan malaria dunia, yang sebetulnya secara aturan nggak perlu juga izin, ini lebih kepada enggak, beliau ini kan krama, sangat santun. Beliau Pak SBY ini kan sangat sopan santun. Kemanapun beliau kalau dia mau keluar negeri, hidup mengikuti international conference, selalu dia minta ini ya, tentu kalau boleh, kalau enggak juga. Tapi kan kalau boleh kan tidak, dia kan itu bukan urusan dia, tapi dia selalu pamit dulu kepada ini bawa kami. Tapi mungkin kayak itu kan yang muncul di luar, tapi pembicaraan di dalam karena memang wartawan nggak boleh masuk, misalnya bisik-bisik Pak, itu kan yang saya maksud itu kan pesan, itu kan pesan ke publik. Bisa saja kan? Bisa aja kan? Kita berani. Kita pakai perspektif wartawan sebagai mantan jurnalis. Iya. Ini kan ya tentu. Kan kalau nggak begitu kan publik akan tanya, untuk apa Bapak SBY ke sana? Ya kan? Betul. Nah tentu diskusi matahari. Jawaban yang masuk akalnya itu adalah untuk itu. Tapi kan apakah ada di balik itu ya
Saya yakin ya pasti ada, tapi adanya apa itu ya kita juga nggak tahu, ya kan? Kalau sesama pemimpin lah, ya kan? Ya. Tapi apa perlu klarifikasi untuk ke Jokowi, Mas? Kan nggak mengaruhi kuota jatah menteri ke Demokrat. Ya, nggak. Perlu dong. Oh, perlu ya? Perlu. Ini kan kita mempersepsi, kita nggak tahu kan. Artinya yang muncul ke permukaan, penjelasan dari Pak SBY setelah bertemu dengan Pak Jokowi adalah ini kaitannya dengan penunjukan Pak SBY sebagai duta penanganan malaria. Itu satu. Tapi kan kemudian ingat nggak Pak SBY memberikan Pak Jokowi menambahkan kan bahwa ini intinya mendukung lah pemerintahan berikutnya, gitu kan, mendukung. Nah bisa jadi itu semacam spontanitas dari Pak Jokowi. Sebenarnya di dalam tuh ada omongan lain gitu. Salah satunya ini matahari ini kaitannya dengan dukung-mendukung atau enggak? Gitu kan? Mungkin juga Bapak Jokowi tanya juga. Loh iya. Apa maksudnya nanya? Iya. Nanya matahari maksudnya apa? Bisa aja kan. Oh Pak ini lebih ke internal gitu. Ya mungkin, sangat mungkin dong. Jadi selain ngomongin malaria, ngomongin tata surya juga. Ya, tata surya dikasih urutan. Gitu. Ini loh Pak SBY, kami punya pemimpin kami ini. Saya pernah ngomong lukisan Bapak ini memang mungkin orang melihat ini sekedar lukisan, tapi lukisan yang dibuat bagi saya selalu ada. Ini lukisan apa di matahari? Macam-macam, ada matahari, ada pemandangan, ada ini selalu membawa pesan. Selalu ada pesan, Pak. Selalu ada pesan di balik itu. Oh ini ya, Bang Benny sedang menceritakan mengapresiasi lukisan Pak SBY. Lukisan, dan begitu juga kalau beliau menyanyi, pilihan lagunya itu pasti ada pesan. Termasuk lagu yang dia nyanyikan di Pesta Pora itu ya? Lagu misal Pesta Pora, kau nggak sendirian lagi. Lagunya tipek itu. Ya kan luar biasa, itu bukan. Itu ditujukan ke siapa? Ke Jokowi? Aku nggak tahu, aku hanya mau menyampaikan bahwa pilihan lagunya pun itu ada pesan. Kamu nggak sendirian. Kamu nggak sendirian, makanya kalau nanya itu ditujukan ke siapa? Kamu sendirian, kan? Maksudnya kan dulu kan waktu kita deklarasi Pak Prabowo setelah kami ditinggalkan oleh Anies. Ya, ditinggalkan Demokrat yang ninggalin bukannya? Bukan lagi kami ditinggalin. Ditinggalin. Ya, kita dengar. Kita nanya, kamu Pak SBY menyanyikan lagu itu. Oh, jangan-jangan lagu itu untuk kamu tidak sendirian. Ya, karena dia tinggal Anies. Itu loh. Jadi poin saya itu adalah itu tadi selalu apa yang dia lakukan selalu ada pesan. Artinya. Jadi kalau dulu untuk AHY, kalau dulu untuk AHY, kalau sekarang untuk Gibran. Karena kan dia justru kembali justru biar itu jadi itu pun lagunya gitu loh. Dan memang harus diapresiasi sih cara Pak SBY diapresiasi dalam arti pesan. Ya bahwa pesan itu juga Bung, saya bilang juga pesan itu bisa juga mengandung kritik. Bisa juga mengandung pujian pesan nah, kalau atau bisa keduanya bisa juga lukisan itu pesan ini mau mengkritik itu Bang Benny balik lagi soal kritik itu, soal pesan itu dalam konteks pidato Pak SBY jangan sampai ada matahari kembar itu kritik atau apa? Itu tadi itu pidato pesan itu itu aja ada itu pidato tapi kan ada hope. Oke. Ya kan? Ada hope, communication of hope ya. Jadi tidak harus kritik kan basisnya adalah realitas. Iya. Tapi bisa juga hope dia, mimpi beliau. Ya, tidak berdasarkan kenyataan gitu loh. Iya. Bisa juga hope. Iya karena Pak SBY hobinya bermimpi memang. Setelah mimpi diajak Jokowi sampai tapi emang dulu kan mimpi naik kereta api. Ya itu. Makanya saya bilang ini kan mimpi lah. Tapi enaknya orang bermimpi itu apa coba? Kalau bermimpi kemudian menyampaikan ke publik mimpinya dan kemudian nggak bisa dipertanggung jawaban. Dia kan jawab, namanya juga mimpi. Poin saya itu adalah dia menyampaikan pesan ke publik. Kritik ke publik juga luar biasa, Bung. Bang Benny, walaupun kadang-kala beliau juga kadang-kala berani membuat kritik yang sangat tajam, ya kan? Oh iya. Buku soal cawe-cawe itu kan. Kalau dia nggak kritik tajam nggak turun gunung. Iya makanya.
Oh, oke. Dari situ saya melihat bahwa cara Pak SBY yang muncul, artinya kalau betul tadi Bang Benny sampaikan, sebetulnya Pak SBY ini sedang memberi pesan tidak hanya untuk Partai Demokrat, bahkan bilang bukan untuk Partai Demokrat, menggunakan forum Partai Demokrat yang disebarluaskan oleh media, gitu kan. Itu hanya instrumen wadah aja. Iya, wadah. Dan konteksnya relate dengan situasi transisi. Konteks, ya kan? konteks. Nah itu Ada boleh nggak konteksnya. kita baca bahwa ya Pak SBY berhati-hati karena secara pragmatis ini kan sedang hitung-hitungan penentuan siapa yang masuk kabinet di antara partai pengusung. Siapa dapat berapa? Saya rasa enggak gitu. Enggak gitu ya? Gini, Pak SBY bukan yang Pak begitu SBY ya? Dalam itu konteks saya menteri. tahu Pak Ongang, ini kan mantan presiden. Ya. Sangat menghargai konstitusi. Oke. Konstitusi kita mengatakan pilihan menteri itu adalah hak prerogatifnya presiden. Saya rasa dia tahu betul, dan begitu, mantan presiden atau presiden saja. Presiden kayak nggak ada presiden posisi aja ya. mantan. Ya, Itu kan matahari. Itu sepenuhnya bahwa mungkin presiden terpilih meminta Terpilih 2024 kan ya? Iya dong, minta pandangan beliau ya masuk akal aja. Ya, kan? Namanya beliau pengalaman 10 tahun, ya kan? Dia nggak, kalau tuh misalnya minta masuk kan mungkin dia akan kasih. Ya kan? Tapi yang menentukan itu adalah presiden terpilih. Saya tidak akan meminta-minta jatah Saya rasa menteri. Tapi kalau saya nggak dikasih, saya akan menyodorkan diri. ya memang. Bukan gitu Mas, bahasanya itu. Kalau dikasih ya alhamdulillah, kalau nggak dikasih minta. Ya itu kan memang yang terjadi. Artinya Bang, ini kan kita juga melihat kan di waktu bersamaan. Mungkin Bang Benny juga bisa memberikan pendapat. Undang-undang One Team Press yang baru diketok itu kan. Yang paling menarik itu kan satu di samping menegaskan setingkat lembaga negara, kementerian. Kalau One gitu Team kan. Press ini kan Dan kita jumlahnya kan tak terbatas. Di dalam konstitusi kan One Team Press itu. One Team Press itu sebetulnya lembaga yang dibentuk untuk membantu presiden. Untuk membantu presiden. Jadi statusnya itu adalah pembantu presiden. Oh, sama dengan Press. menteri-menteri juga itu kabinet, sama dengan wakil presiden. Wakil presiden itu adalah pembantu presiden. Itu konstitusi loh, bukan saya. Wakil presiden itu pembantu. Jadi pembantu presiden itu adalah satu wakil presiden. Oh, mulai dari wakil presiden ya? Kemudian juga menteri-menteri di kabinetnya. Kemudian juga ya menteri itu perlu juga ada lembaga yang tugasnya membantu beliau memberikan masukan, membantu presiden untuk memberikan masukan. Karena itu siapa anggotanya, berapa orang, ya tergantung. Beliau butuh masukan tuh, butuh pertimbangan, butuh pendapat. Nah dulu itu ada semacam kecurigaan. Jadi kan selain menteri, One Team Press ini kan Prabowo dikasih cek kosong, Bang Benny. Artinya dia dibatasi jumlahnya ya. Ada kecurigaan bahwa One Team Press ini akan dijadikan oleh Prabowo sebagai untuk merealisasikan mimpi dia terkait dengan Presidential Club ini. Presidential Club, saya rasa enggak. Kalau Presidential Club itu dilembagakan ke One Team Press, turun Pak. Itu mereduksi. Iya, kan? Presidential Club itu adalah forum terhormat para mantan presiden. Jangan dong ditaruh. Karena tugasnya sama Bang, sama-sama ngasih masukan. Jangan ditaruh di One Team Press. Ya, maksudnya masa presiden jadi pembantu presiden. Jadi pembantu presiden, maksudnya saya nggak tahu juga penasehat lah. Saya nggak tahu. Kan Dewan Pertimbangan. Maksudnya Bang Benny itu setelah undang-undang yang baru One Team Press menempatkan lembaga negara setingkat menteri, masa iya presiden jadi pembantu presiden gitu loh. Masa iya Bapak SBY, Bapak Presiden Jokowi, Ibu Megawati mau dari saya nggak tahu ya, mungkin juga. Karena saya hanya merasa Pak SBY, Pak Jokowi, Ibu Mega itu sudah beyond itu, di atas itulah. Tentu dong. Tinggi lah ya. Mereka inilah penjaga utama ya jiwa bangsa ini, harkat dan martabat bangsa ini, kan begitu. Jangan mereka direduksi ke
lembaga yang namanya Dewan Pertimbangan Presiden. Dan itu setingkat menteri ya? Ya, itu setingkat menteri, pembantu presiden. Saya mau memastikan lagi, itu pemahaman bahwa wakil presiden itu pembantu presiden itu? Ya, ada undang-undang dasar. Undang-undang dasar, bukan undang-undang dasar. Presiden dibantu oleh wakil presiden. Oh, bunyinya. Ya, sama juga presiden dibantu oleh menteri. Itu nggak bisa. Saya pikir tadinya hanya itu hanya bedanya saja. Bedanya bahwa wakil presiden itu dipilih langsung oleh rakyat. Oh, mungkin itu saja. Analoginya kalau menteri itu pembantu presiden, kalau wakil presiden kepala pembantu. Ya kan ada atasannya. Begitu, Pak? Enggak juga, karena dia kan ini karena yang membantu presiden. Itu konstitusi, kita ngomong konstitusi ya, pembantu sama-sama presiden. Pembantu presiden, ya, bukan bedanya satu dipilih rakyat, satu dipilih presiden. Iya, satu dipilih rakyat. Nah, kenapa wakil presiden adalah pembantu presiden dipilih rakyat? Itu nanti berkaitan dengan situasi tertentu ketika presiden berhalangan penugasan, maka dia langsung menjadi wakil presiden. Itu saja, supaya jangan dipilih oleh rakyat lagi, kan gitu saja. Tapi dia adalah jadi kalau presidennya is okay terus kerja wapres apa dong? Makanya di dalam sistem ketatanegaraan Amerika, wakil presiden itu adalah ban serap. Ya kayak mobil tuh ban tuh. Ya, itu tapi kalau dibilang ban bukan tidak terhormat, tetap terhormat. Karena biasanya ban serep itu dibungkus kan. Ya kan ini gitu loh. Mana kalah kan gitu tuh, mana kalah itu saja. Jadi dia nggak ada wakil presiden, nggak ada SK wakil presiden dong, nggak ada. Di mana ada? Kewenangannya tetap ada di presiden. Iya dong, nggak ada. Kewenangan dan tanggung jawab tetap di presiden. Tidak ada tanggung jawab wakil presiden, tanggung jawab presiden. Nah ini konstitusi ya, bukan soal soal sopan atau tidak sopan. Dan sebetulnya Pak Jokowi hampir selama 5 tahun menempatkan Kiai Ma'ruf Amin ya seperti ini kan. Konstitusi itu yang benar. Betul kan. Justru salah kalau kita menempatkan dia seperti menteri. Wah, itu nggak boleh dong. Boleh. Dia itu konstitusi kita, dan ya, tidak salah juga. Jadi kalau presidennya bisa kerja aktif, sehat segala macam, nganggur dong. Ya nggak nganggur. Ya makanya kan dikasih tugas. Banyak agenda. Dikasih tugas tapi tidak bertanggung jawab. Penanggung jawab tetap presiden kan? Presiden. Sama dengan menteri itu. Kita tidak mengenal sistem tanggung jawab menteri. Nggak ada tanggung jawab. Tetap presiden menteri. Ya. Apapun yang dilakukan oleh menteri selaku pembantu, karena dia presiden yang bertanggung jawab. Bang Benny, jadi karena wakil presiden adalah pembantu presiden, jadi dia nggak punya otoritas dong untuk menentukan susunan kabinet, karena yang berwenang adalah presiden. Tetap presiden tanggung jawabnya. Iya dong. Iya kan? Presiden. Legal formalnya presiden. Yang gagal itu nanti bukan menterinya, bukan wakil presiden. Presidennya. Tapi presidennya yang bertanggung jawab. Itu sistem kita, sistem presidensil kan begitu, dimanapun itu. Ya. Dan itu konstitusi kan, itu bunyi konstitusi. Ya, bahwa dia wakil presiden dikasih tugas, itu boleh saja, tapi tidak punya tanggung jawab. Tetap tanggung jawab akan terhadap tugas yang dilaksanakannya itu adalah presiden. Makanya nggak salah. Jadi kalau presiden misalnya dia milih menteri A, menteri B, menteri C, makanya tanpa izin sama wapres, berarti nggak salah dong dia berarti. Ya nggak salah. Kan kita selama ini menulis hak prerogatif presiden, bukan prerogatif presiden. Emang begitu, bahwa dia tentu presiden ya konsultasi, karena ini kan pilihan langsung, Bung ya. Kalau jadi kan ya tentu karena bersama juga. Walaupun wakil presiden itu ikut menentukan, tapi tetap tanggung jawab itu ada pada presiden. Itu kalau bahasa normatif konstitusi kita sepakat semua, bunyinya begitu. Tapi kalau ada situasi di mana presiden terpilih ini banyak sekali disupport oleh wakil presiden terpilih atau koleganya ketika proses kampanye, apa boleh ada pembedaan? Apapun itu, karena justru itulah konstitusi kan mengatur, boleh banyak orang yang mensupport, boleh banyak tetap yang kembali membantu, ke konstitusi ya. Tapi kewenangan tetap di presiden, tidak dikasih kepada orang yang membantu. Itu menarik. Tetap kepada presiden. Walaupun saya dibantu oleh banyak orang, tapi konstitusi membatasi, kamu yang membantu ini nggak punya kewenangan loh. Yang punya kewenangan itu adalah saya, karena
itu saya menentukan. Gagal suksesnya juga nanti, gagal atau tidaknya juga nanti tanggung jawab saya, bukan pembantu saya. Makanya itu, Bung. Udah cocok ini jadi Menteri Hukum dan HAM sepertinya. Jeli dan detail sekali bicara hukum. Ini menyadarkan kita kenapa sistemnya adalah presidensial, bukan wapres-presidensial. Presidensial, bukan wakil presidensial kan? Karena itu konstitusi loh, bukan saya yang mengatakan wakil presiden itu adalah pembantu presiden. Presiden dibantu oleh wakil presiden. Itu kata-kata konstitusi. Dan kata itu juga bukan mau merendahkan wakil presiden juga, bukan. Ada fungsinya juga. Meskipun pembantu. Iya, meskipun. Tapi pembantu yang lebih dari pembantu. Makanya kepala pembantu. Iya kan? Karena apa tadi kalau ada kejadian yang luar biasa dengan presiden, maka dia punya hak otomatis menggantikannya. Itulah kehebatannya wakil presiden sebagai pembantu. Tidak ada pada menteri yang lain, bukan Menko, bukan menteri yang lain, tidak. Tapi kepada wakil presiden. Iya, wakil presiden. Dan seluruh kewenangan wakil presiden itu harus atas pendelegasian dari presiden. Iya dong, tidak ada kewenangan wakil presiden dalam sistem kita, tidak ada. Clear nih, tidak ada kewenangan wakil presiden. Wakil presiden nggak punya kewenangan apa-apa. Nggak ada kewenangan. Baca konstitusinya loh. Saya ini, mohon maaf karena saya belajar konstitusi bertahun-tahun. Lalu saya jadi saya tahu penting ini. Tidak ada kewenangan wakil presiden. Yang ada adalah kewenangan presiden yang didelegasikan kepada wakil presiden, benar nggak? Sebetulnya juga nggak ada itu istilah didelegasikan. Apa ditugaskan? Nggak ada itu tugas-tugas. Makanya kemudian kan memang banyak teman pengamat juga yang meminta saat ini kita perlu memiliki undang-undang kepresidenan untuk mengatur yang begini seperti apakah delegasi. Itu yang tadi saya bilang, walaupun presiden mendelegasikan kewenangannya kepada wakil presiden, tetap penanggung jawabnya adalah presiden. Kan begitu, nggak bisa. Itu sistem kita, Bung. Jadi mungkin juga nggak bisa kita. Maksud saya jangan karena ini bukan soal perasaan suka atau tidak, senang atau tidak senang, itu kunci. Tapi ini terkait soal matahari kembar juga. Itu tetap kan. Artinya kenapa matahari? Di dalam sistem konstitusi kita tidak dikenal. Matahari kembar, nggak ada emang Bang kalau itu. Tapi dalam realitas kehidupan politik, organisasi manapun, kemungkinan itu ada. Ya kan? Ya dong. Organisasi banyak sekarang tuh partai politik yang punya matahari kembar, akibatnya pecah belah, berantem, ya kan gitu. Ini esensi yang dijelaskan oleh bahwa Pak SBY. Mataharinya itu karena dibikin-bikin, itu kita nggak tahu. Esensinya siapa nih? Esensinya Demokrat itu tadi. Esensinya itu tadi. Kan banyak yang begitu kan, Bang. Organisasi, apakah politik, organisasi bisnis yang hancur akibat ada matahari kembar. Itu matahari. Bang Benny setuju nggak kalau lihat sejarah pergantian pemerintahan mulai dari 2004 misalnya, dari 2004 dari Ibu Mega ke Pak SBY, terus Pak SBY ke Pak Jokowi, dan sekarang Pak Jokowi ke Prabowo. Meskipun berkali-kali dari pihak Koalisi Indonesia Maju mengatakan tidak ada transisi karena Pak Prabowo sudah on board sejak tahun 2019. Tapi kan kita melihatnya memang ada pergantian lah, gitu kan. Setuju nggak kalau 2024 ini yang paling mulus dibandingkan dengan sebelumnya? Ya sebetulnya bilang mulus juga sih sebetulnya tidak ada beda menurut saya. 2024 dari Ibu Mega ke Pak SBY 2024 juga. Pada 2004 juga ya mulus juga, ya kan? Ya tapi masih ada lah. Begitu Pak SBY masuk itu, presiden itu, beliau ini kan menerapkan politik santun dalam memimpin pemerintahan. Tidak pernah dia jelek-jelekkan pemimpin sebelumnya untuk melegitimasi keberhasilannya, kan tidak. Dia menghormati, menghargai bahwa ada yang kurang itu harus diperbaiki, ada yang belum tentu dilanjutkan. Dari Pak SBY ke Pak Jokowi 2014
2014 itu ya memang agak rame tuh. Iya. Rame itu seolah-olah apa yang dilakukan Pak SBY 10 tahun ini nggak ada baiknya. Waktu itu, itu kan begitu tuh. Ya. Nah, saya kan mantan jurnalis juga kan. Bagi saya itu adalah salah satu bentuk komunikasi politik kan untuk membangun legitimasi pada yang baru ini. Salah satu caranya itu adalah membangun narasi untuk menjelek-jelekkan yang lama kan begitu. Kalau saya membacanya prestasi yang dari yang lama itu enggak ada. Jadi yang bagus-bagus dari yang lama itu ditutup, yang jelek-jeleknya dibesar-besarkan. Kalau saya kok membacanya begini ya Kim ya. Saya tuh membacanya waktu 2014 sepanjang saya ingat itu adalah Pak Jokowi itu tidak ingin ada dalam bayang-bayang Pak SBY yang mau secara 10 tahun itu. Nah, sehingga saya dalam konteks pergantian sekarang, ketika tadi saya menyampaikan pertanyaan, ya menurut saya paling smooth lah gitu. Mungkin nggak ya dalam benak Pak Prabowo juga sama. Dia juga nggak mau ada dalam bayang-bayang Pak Jokowi. Bahwa narasi yang disampaikan. Itu saya nggak tahu. Tapi kalau dulu 2014 kan jelas mengganti. Mengganti semua. Apa yang bila perlu nomenklatur yang dibuat oleh Pak SBY dulu diganti semua kan gitu Bung. Kalau nggak ada ya kan seolah-olah bangun infrastruktur ini baru sama sekali nggak ada. Padahal sudah ada skema lama ya itu bukan sekali lagi tidak bermaksud untuk mendiskreditkan Pak Jokowi, tapi yang tadi saya sampaikan itulah dia cara membangun narasi, membangun komunikasi ya supaya ada kesan, ada persepsi bahwa yang terjadi sekarang ini adalah sesuatu yang sama sekali baru, ya. Dengan cara meninggalkan yang lama. Sehingga caranya adalah itu tadi. Bagaimana sekarang ini ya, memang kan susah karena presiden terpilih adalah bagian dari pemerintahan Pak Jokowi, ya kan, sehingga kalau idenya melanjutkan, tentu masuk akal saja, tapi tentu melanjutkan yang tentu yang baik kan. Saya rasa siapapun pemimpin yang baik ini ya kita lanjutkan. Melanjutkan yang baik, menyempurnakan yang sudah baik. Yang belum ya kita sempurnakan. Yang tidak baik sudah tidak baik ya kita perbaiki kan gitu ya. Selalu saya bilang lo jalan aja yang kita bangun 5 tahun lalu sekarang udah rusak lagi ya kita perbaiki dong. Dan masa kita lanjutkan yang itu ya. Dan kita boleh berharap kan di pergantian dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo ini karena kita lihat sekarang kan paling tidak keduanya saling memuji, saling menyampaikan rasa hormat satu sama lain. Karena kan kemarin kan memang Bapak Jokowi juga kan yang mendukung Pak Prabowo kan, saya masuk akal juga. Tapi kan tetap saja sebagai individu Pak Prabowo karena dia tahu secara konstitusi tanggung jawabnya adalah ada di presiden, sehingga dia butuh soliditas bahwa memang dia bisa melakukan program-program kerjanya itu secara mandiri. Ya, pasti saya rasakan. Karena bicara soal konstitusinya tanggung jawabnya di dia. Setiap pemimpin ini kan ingin menciptakan sejarahnya sendiri, ya kan? Bapak Jokowi, Pak SBY juga dulu begitu, Pak Jokowi juga begitu. Saya rasa Pak menarik nih. Presiden baru juga pasti akan melakukan hal yang sama. Setiap pemimpin ingin menciptakan sejarah. Ya, pasti begitu. Kalau siapapun dong, pasti begitu. Kalau normatifnya itu di dunia ini matahari ada satu. Jadi bisa saja nanti ada pemimpin yang ingin menciptakan sejarah dengan menghadirkan matahari kembar. Ketemu lagi di Lanturan minggu depan. Oke, terima kasih banyak ya, Pak.